Pagi Bapak Ibu saya lebih tegang daripada Bapak Ibu ya. Tapi saya percaya, bulan lalu waktu Bapak WA saya, untuk sharing, saya hanya, "Aduh saya mau sharing apa Pak?" Tapi ini menurut saya Tuhan luar biasa untuk gereja ini. Karena tidak hanya berbicara setiap hari, setiap minggu itu khotbah. Tapi Tuhan memberikan untuk kita itu sharing apa dinamika di dalam kehidupan kita bersama Tuhan. Journey kita masing-masing. Karena setiap kita itu berbeda-beda. Kita nggak bisa samain satu dengan yang lain. Nah, sebelum Bapak Ibu melihat saya di sini, ayo kita baca satu ayat. Matius 23 ayat 8 sampai 10 yang saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia. Kelihatan ya? Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi janganlah kamu masing-masing membiarkan orang lain memanggil kamu guru. Karena kalian hanya mempunyai satu guru dan kalian semua bersaudara. Dan janganlah kalian memanggil siapapun di dunia ini Bapa, karena hanya ada satu Bapa kita yaitu Bapa yang di sorga. Dan kalian juga jangan mau dipanggil pemimpin, karena hanya ada satu pemimpin kalian yaitu Aku yang adalah Kristus. Jadi saya berdiri di sini sebagai saudara Bapak Ibu yang mau membagikan perjalanan saya bersama Tuhan. Karena saya waktu Bapak bilang, coba bicara, maksudnya sharing dinamika. Saya mikir, duh apa yang mau saya sampaikan. Bukan saya bingung atau apa, karena terlalu banyak Tuhan lakukan. Terlalu banyak Tuhan bawa saya sampai titik ini yang saya kalau saya tengok ke belakang, waduh saya dulu itu seperti itu. Saya itu Bapak Ibu seorang ibu rumah tangga yang punya karir, tapi karir itu yang membuat saya itu, membuat keluarga saya itu menjadi payung terbalik. Saya paling ingat waktu Bapak dulu bilang, wah nggak boleh ya waktu Bapak khotbah di sini. Kita nggak boleh di dalam keluarga itu seperti payung terbalik. Artinya apa? Istri yang ambil peran. Waktu itu saya memang yang mengambil peran di dalam keluarga. Apapun anak-anak mau minta sesuatu harus ngomongnya ke saya. Harus ngomongnya ke saya. Jadi nggak pernah minta izin sama suami. Tapi berjalannya waktu, bukan gak jatuh bangun Bapak Ibu, jatuh bangun saya di dalam Tuhan juga, di dalam keluarga. Karena saya juga gak mau seperti itu. Tapi saya di hati saya gak mau, tapi kok saya lakukan. Nah itulah kita, itulah kita semua. Tapi apa yang bisa membawa saya ke sini akhirnya saya juga gak tahu. Tahu-tahu ya berjalannya waktu, payung itu kembali lagi ke posisinya yang semula. Tapi memang belum sempurna. Kenapa? Karena masih ada kemauan saya. Masih ada kepengennya saya. Ya namanya kita masih hidup ya Bapak Ibu. Pasti masih ada kepengennya. Tapi kalau saya lihat dari belakang, kehidupan saya ke belakang atau pas. Kebetulan saya di dalam bisnis saya memegang satu tim dan di dalam satu tim itu banyak juga anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan dan pasangan muda, mereka juga datang ke saya dengan masalah mereka. Dan saya seperti waktu mereka cerita itu, saya seperti melihat film kehidupan saya yang dulu. Nah disitulah saya langsung, Tuhan luar biasa ya. Saya seperti melihat film saya ini. Tapi waktu mereka ngomong saya juga gak bisa berkata-kata. Saya hanya bilang, ya hanya kalian yang bisa. Siapapun tidak bisa, saya bilang. Dan hanya kasih karunia Tuhan yang bisa menolong kalian. Tinggal hati kalian. Saya gak bisa seperti dulu. Dulu ya Bapak Ibu mungkin mengalami ya. Yang pernah jadi ketua komsel. Yang pernah mengalami jadi fasilitator. Dengan mudahnya kita kalau misalnya ada yang curhat. Atau ada yang sharing butuh penguatan, butuh apa, kita gampang banget ngomong. Kamu berdoa, kamu ini, gampang sekali itu menurut saya. Itu yang saya memang sudah lewati.
kadang-kadang saya juga kalau ngobrol sama suami, ya ampun kita itu udah melewati begitu banyak ya. Tapi ternyata saat ini pun kita nggak bisa loh ngomong sama mereka seperti itu. Waktu tim kita butuh. Even di dalam satu tim saya tuh ada yang sebagai ketua komsel di gereja mereka itu. Gereja cukup terkenal juga. Tapi setelah sharing bersama dia bilang, iya ya Ci ya, kenapa saya yang harus berusaha, dia bilang. Toh komsel ini juga ya milik Tuhan, dia bilang. Ya itu saya bilang kita ini cuma apa ya saya bilang Tuhan kasih kita sesuatu itu sudah kasih karunia, saya bilang. Nah, untuk sharing hari Minggu ini aja Bapak Ibu, saya tuh Tuhan ini apa yang saya mau sharingkan, apa yang saya mau bagi ke Bapak Ibu. Akhirnya Tuhan kasih saya ayat yang luar biasa. Tadinya saya tuh mendapatkan satu gambar, boleh LCD? Nah, kelihatan nggak Bapak Ibu? Ini kalau di dalam bisnis saya, perjalanan kalau kita makin ke atas, itu progres hidup kita, progres bisnis kita. Tapi kalau jalannya stuck, ya itu juga progres. Kalau kita naik turun juga progres, kecuali kalau kita berhenti. Kita stop, artinya apa? Kita keluar. Nah, ini juga ada di dalam perjalanan rohani kita, rohani saya. Saya ngomong sama suami saya, kenapa ya kita ini kok turun naik ikut Tuhan. Terus kita diingatkan kembali, ingat cinta mula-mula. Kita selalu diingetin ya, kembali lagi ke cinta mula-mula. Artinya apa? Kita yang berusaha kembali. Tapi kita bilang, loh itu kan wajar dong. Saya cinta mula-mula saya ingatkan. Tapi Tuhan kasih satu ayat. Yohanes 6 ayat 44 sampai 45 terjemahan sederhana Indonesia. Ini Bapak Ibu baca ya. Saya sampai ini nih. Karena siapapun tidak bisa datang kepadaku atas kemauannya sendiri. Artinya apa? Kita nggak bisa datang sama Tuhan kalau kita yang mau. Kalau seseorang datang kepadaku, itu karena Bapa yang mengutus aku sudah bekerja dalam hatinya. Sehingga dia datang kepadaku. Artinya apa? Bapa ada di dalam hati kita. Bapa bekerja, baru kita bisa datang menghadap Tuhan. Dan ayat ini yang menyambung ke yang tadi, gambar tadi. Oh kita nggak bisa, kita nggak akan turun naik di dalam Tuhan. Kita nggak akan stuck dalam Tuhan. Tapi kita akan naik terus di dalam Tuhan asal Bapa yang mengutus Kristus untuk bekerja dalam hati kita. Jadi itu yang kita butuhkan. Dan di kata-kata terakhir, dan setiap orang yang datang kepadaku pada hari terakhir akan aku hidupkan kembali. Artinya apa? Waktu Tuhan ada di dalam hati kita, kita akan hidup kembali. Kita yang lagi slow down, kita ada yang sedang stuck, Tuhan saya nggak tahu mau ikut kamu nih kemana lagi. Karena begitu banyak sekarang ya kondisi ekonomi, kondisi pekerjaan, kondisi dunia, kondisi apapun itu yang kita lihat dengan mata dan kita dengar lewat telinga kita. Itulah ujian iman kita, itulah ujian kita. Itulah yang membuat kita tadi seperti gambar tadi. Saya ikut Tuhan kok turun naik. Saya melayani Tuhan kok turun naik. Saya melayani suami saya juga lagi saya mood, lagi saya seneng, saya melayani dengan baik. Saya masak dengan enak kalau hati saya lagi seneng. Kalau hati lagi gak seneng ya masak suka-sukanya gitu. Nah di situ saya lihat iya ya Tuhan. Akhirnya saya waktu dapat ayat ini saya lagi makan bertiga dengan suami sama Luis. Akhirnya saya bilang, terus kita ini siapa ya?
Si Luis bilang, saya bilang, aduh judul hari Minggu apa ya? Saya langsung bilang gitu. Luis bilang, Mami, I am nobody. Artinya apa? Kita tuh bukan siapa-siapa. Waktu Luis bilang, kita bukan siapa-siapa, saya lagi makan. Atau saya nangis, saya nggak berhenti. Dikira suami sama anak saya tuh sayanya lagi sedih. Udah Mami nangis, kadang-kadang memang saya kalau lagi diem saya suka nangis kalau ingat kalau saya lagi ingat mama papa saya tuh kadang-kadang suka nangis. Jadi dikira mereka tuh saya tuh nangis karena lagi ingat papa mama saya. Tapi di sini Tuhan bukain. Kamu tuh bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena kemauanku, kamu tidak ada hari ini. Jadi Bapak Ibu, mau kita lagi sakit, mau keuangan lagi nggak bagus, mau penyakit kok nggak sembuh-sembuh Tuhan, bosen saya minum obat Tuhan. Mungkin ada Bapak Ibu yang seperti itu. Atau kok pekerjaan saya begini Tuhan, pekerjaan saya kok kayaknya gitu-gitu aja, nggak naik-naik gaji. Atau masalah kok begitu. Tapi Tuhan bilang, kita tetap harus minta sama Tuhan. Kita harus percaya kalau kemauan Tuhan ada di dalam hati kita. Tuhan akan bekerja dalam hati kita. Kita akan dibawa lebih sama Tuhan. Cuma itu Tuhan minta kita jangan sombong terhadap apa yang kita punya sekarang. Karena kalau Tuhan mau ambil, sekejap aja Tuhan ambil. Tapi kalau Tuhan masih kasihnya sedikit, nikmati. Karena kalau sedikit pun itu kita tidak nikmati, akan Tuhan ambil. Saya langsung melihat begitu banyak Tuhan adakan di dalam rumah saya, di dalam keluarga saya. Papa saya tuh keras, teman-teman. Keras banget. Dulu saya waktu kecil juga pernah ya memang saya nakal sih. Saya pulang sekolah saya nggak pulang, saya malah main ke kebun, manjat pohon apa tuh ya, rambutan. Terus zaman dulu kan nggak ada telepon, nggak pulang, jam 3 baru pulang. Papa saya udah siap depan pintu, pakai sapu lidi, dipukul deh saya. Setelah papa saya seneng ngomong orangnya, seneng cerita. Kalau mama agak diem. Tapi waktu saya ngelihat waktu mama saya pergi, mama saya mungkin karena nggak sering cerita ya. Jadi itu mungkin nggak terlalu banyak nempel gitu loh. Maksudnya ya karena dia jarang cerita. Tapi kalau papa kan sering cerita tuh, sering ngomong gitu. Agak bawel gitu. Apapun dia cerita. Cerita tentang hukum, begini-begini, cerita apapun. Jadi waktu kehilangan dia tuh, saya tuh sedih gitu kan. Biasanya saya tuh telepon dia. Papa, kalau saya ada apa-apa tuh saya tanya dia. Terus, tapi kadang-kadang saya kalau tulisan Cina juga suka tanya dia. Sekarang nggak ada lagi yang saya tanya. Nah, dengan mengingat papa mama saya itu saya langsung ingat ya. Kita jadi orang tua juga jangan tahu diem. Ngobrol sama anak-anak. Karena itu saya sebagai anak merasa, ya kehilangan. Tapi kalau misalnya sebagai anak, ya kita juga ngobrol sama orang tua gitu loh. Nah ini yang maksudnya kalau kadang saya
melihat cerita, oh orang tua, misalnya teman-teman yang sharing orang tuanya keras sehingga nggak deket. Papa saya keras tapi kok saya bisa deket ya? Nah, saya juga kalau sama papa tuh saya ngomel ya ngomel aja. Kalau ngomong keras ya ngomong keras aja. Saya nggak pernah, ya kalau kata orang kan kalau ngomong sama orang tua harus sopan, harus ini gitu. Ya saya mah ya ngomel-ngomel aja gitu loh. Nah, itu yang saya lihat kasih karunia Tuhan banyak banget ya buat saya. Saya sampai bingung kalau mau sharing Bapak Ibu. Kadang di persekutuan juga banyak yang kami rasakan. Dulu pernah waktu zaman Komsel selalu bilangnya gini, duh Komsel kok Pak Andre sama Bu Ria gak pernah datang sih di Komsel kami gitu ya dulu. Tapi ternyata Tuhan bawa sekarang, nggak ada Komsel lagi, adanya persekutuan tapi bersama Bapak dan Ibu. Sebenarnya ya sama Komsel dan persekutuan itu. Yang beda apanya? Sharingnya Bapak Ibu, itu yang saya rasakan. Kalau Komsel memang banyak hahihi, ngobrol kesana kemari, tapi yang kita sharing ya memang hanya curhat dan kepengennya kita itu dibenarkan dan didukung. Jadi kalau misalnya saya nih lagi bermasalah, saya cerita di Komsel, saya pengennya tuh teman-teman dukung saya dan yang disalahkan tuh suami saya. Nah itu yang saya rasakan dulu waktu itu. Tapi kalau di persekutuan itu saya ngerasa gini, saya nih yang salah, saya merasa suami saya yang salah sama saya. Tapi waktu saya ngomong itu tuh nggak ada dukungan ke saya. Tapi saya disuruh melihat, ini loh kalau nggak ada kamu ketemu suami kamu yang seperti ini, kamu nggak akan tahu rencana Tuhan yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terus begitu saya ngerasa begitu, oh iya juga ya. Saya bukan tipikal acara di gereja ini banyak Bapak Ibu, dari dulu saya ikut. Tapi saya itu termasuk ikutnya kalau sama suami gimana Pi? Ya ikut-ikut aja. Ya udah ikut. Kita ikut. Nanti kita oh gitu. Oh ya udah ikut aja, ikut. Nah, mungkin karena kita slow down ya Bapak Ibu, maksudnya ikut-ikut aja, tapi ya ujung-ujungnya terakhirnya baru oh ini tapi saya lihat oh itu Tuhan bukainnya tuh sesuai hati saya. Hati saya seberapa hati saya sama Tuhan, ya itu baru Tuhan bukain. Selembar demi selembar, selembar demi selembar, banyak banget Tuhan bukakan. Saudara saya pasti tahu karakter saya seperti apa sama suami saya. Anak-anak saya pasti tahu juga. Tapi di saat sekarang, saya kalau anak-anak nih, baru minggu lalu Luis, Mami Koko mau ke Bandung, ya ngomong aja sama papi. Udah, ini cuma info ke mami, izin mah udah ke papi. Nah jadi sekarang dia udah kayak gitu. Kalau dulu izinnya ke saya dulu, baru infonya ke papanya gitu loh. Nah kalau sekarang tuh udah beda gitu. Nah itu yang benar-benar satu poin penting yang saya lihat di dalam keluarga saya yang saya lihat, oh ini Tuhan kasih saya proses dari dulu ikut namanya Komsel biasa-biasa di sini, terus ke apa ya itu SPK, terus ke pemuridan dan kemudian dibawa ke persekutuan. Tapi melalui proses itulah yang membawa bukan sayanya, tapi proses hati saya sama Tuhan. Jadi bukan proses kitanya loh Bapak Ibu. Bukan proses saya melayani Tuhan di sini nyanyi-nyanyi, saya main musik, saya LCD, saya asyir, bukan. Bukan karena saya mau melayani, bukan. Tapi karena
hati saya. Tuhan yang bekerja. Ini bukan saya yang ngomong Bapak Ibu. Kita sama-sama percaya Alkitab kan. Kita dari kecil juga ada yang baca Alkitab. Benar gak Bapak Ibu? Jadi saya bilang, ya itu I am nobody. Saya bukan siapa-siapa. Saya melayani juga bukan siapa-siapa. Di dalam pekerjaan, saya di dalam pekerjaan pun kalau saya disuruh sharing, saya bingung. Aduh sharing apa? Karena Tuhan kasih orang-orang yang luar biasa yang membantu saya yang bisa begini loh. Udah kamu gak usah ikutan, nanti saya yang handle, saya yang rekrut. Begitu Bapak Ibu. Saya benar waktu itu Ibu Ria ngomong ke saya. Udah waktunya ini Tuhan yang kerjakan suami gitu. Kamu tinggal nonton. Tapi benar itu saya nonton benar. Teman saya tuh yang ini tahu-tahu loh kok orang-orangnya udah banyak. Saya juga bingung. Kemarin baru kita meeting lagi awal. Kita yang awal mula bertiga. Terus saya kan siapa sih Bapak Ibu di tahun ini yang bisnisnya gak turun. Pasti ada yang begini naik lagi kan. Sama di bisnis saya juga begitu. Tapi saya waktu kita meeting saya bilang, dah saya gak mau pusing. Padahal dulu saya tuh orangnya ya semua itu goal. Saya perfeksionis, kalau saya udah bikin goal per bulan, per minggu. Kalau gak capai ya itu jeleknya saya. Gak capai saya ngomelnya ke suami. Gak capai saya ngomelnya ke anak. Itu saya. Nah waktu saya kemarin meeting saya coba bilang, udah kita serahin aja. Yang penting kita kerjakan dengan segenap hati. Kenapa saya bisa katakan kerjakan dengan segenap hati? Dulu saya nggak ngerti kata-kata ini. Dulu waktu kalau Pak Andres berdiri di sini ngomong, duh Pak kayaknya gue juga udah kerjakan segenap hati Pak gitu. Tapi gimana caranya gitu. Tapi kalau orang nggak mau juga saya kepikiran gitu. Minggu lalu saya makan siang sama Bapak bilang, Bapak ngomong lagi. Kita itu semua itu kasih karunia. Yang penting tuh kita kerjakan dengan segenap hati buat Tuhan. Kalau belum capai, kalau belum dapet, yang penting kita sudah kerjakan dengan segenap hati. Nah, balik lagi sama ayat ini. Di dalam hati kita ada Tuhan yang bekerja. Aku sudah bekerja dalam hatinya sehingga dia datang kepadaku. Nah, balik lagi? Oh, ini maksudnya kerjakan dengan segenap hati. Pulang saya ngobrol sama suami lagi. Oh, ini nih kerjakan dengan segenap hati. Kerjakan aja. Jangan dipikirin. Saya percaya kita kerjakan dengan segenap hati, itu pasti Tuhan udah kasih jalannya yang bagus. Tapi gak mungkin dong Tuhan kasih jalannya bagus terus. Gak ada journey-nya, gak ada perjalanannya. Bener gak? Gak ada yang ceritain dong. Saya sama kayak kita pacaran, kalau lagi marah-marah saya baru kemarin ngobrol sama papanya, ada sama salah satu anak kan ngobrol. Kita lihat ngurung, kita ajak ngobrol, kenapa kamu lagi seneng sama cewek atau apa, atau pekerjaan. Nah, kita ngobrol. Ya itu yang saya bagi ke anak saya, kerjakan aja dengan segenap hati. Kalau belum goal, selling, ya udah. Tapi pasti ada nilai poin plus yang kamu dapat. Mungkin kamu, saya jadi belajar meningkatkan cara saya ngomong. Kan gak semua itu harus dilihat dari hasil. Tapi prosesnya itu yang akan kita lewati, yang akan kita bawa. Yang akan kamu ingat. Oh gini, perjalanan saya dulu begini. Yang akan kamu ceritakan. Nah, itu perjalanan saya
di hidup saya bersama Tuhan. Kemudian saya diingatkan lagi, terkadang saya bilang, duh Tuhan saya mau ngapain lagi ya? Kok kayaknya kalau saya ngelihat teman saya rajin banget baca Alkitab atau apa gitu. Saya kok kayaknya gini-gini aja gitu kan. Maksudnya kok saya nggak ada sesuatu yang bagaimana. Diingatkan lagi ternyata ayat ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan saya itu dijawab dengan satu ayat ini. Saya sama teman saya, Bapak Ibu, teman saya itu Katolik. Dia tuh kalau ngobrol sama saya nggak pernah ngobrol masalah agama. Selalu ngobrolnya masalah pekerjaan. Satu hari kita perjalanan ke Solo, pulang di Tegal ya, kita mampir makan sate. Tahu-tahu dia bilang begini, makan satenya diperjelas Pak. Terus dia bilang begini, karena dia tahu saya dulu saya waktu married sama suami kan Katolik. Tapi perjalanan hidup waktu saya melahirkan kembar, koko saya Andi Virgo dan Ibu Sulis ngajak Pak Andreas ke rumah sakit. Karena si kembar si Markus itu masuk ICU. Nah, Bapak dan Ibu datang mendoakan. Terus Bapak bilang, percaya saja Bu, Ibu pulang, anak Ibu juga akan pulang. Oh iya Pak, dah. Ternyata Tuhan kasih tuh, pulang beneran saya sama anak-anak pulang dari rumah sakit. Kemudian karena merasa nggak enak, saya bilanglah sama suami saya, Pak kita ke gereja GBI yuk. Kita kan anak kita udah didoain. Nggak enak saya bilang, datanglah kita ibadah saya bilang. Ya udah datang ibadah. Nah disitulah awal pertama saya, akhirnya saya tertanam di gereja ini. Nah teman saya tahu saya dari Katolik dulu. Bisa dia nanya saya teman-teman, gak ada angin, gak ada hujan. Kenapa sih kamu dulu pindah dari Katolik ke Kristen? Saya, apa ya? Saya juga gak tahu, saya bilang. Terus dia bilang gini, kenapa? Di Katolik gak asik ya ibadahnya ya? Slow-slow ya? Bikin ngantuk ya? Dia bilang gitu. Loh kok bisa bilang gitu? Ya emang, ya kan Katolik emang begitu saya bilang, slow kan. Tapi ternyata bukan itu yang dia mau ngomong, teman-teman. Dan bikin saya, ketampar bolak-balik. Dia bilang gini, nih kita nih, kamu tuh harus lihat, kita datang ke gereja tujuannya apa. Bisa ngomong gitu, nggak pernah ngomong-ngomong tentang gereja sama dia. Ya datanglah ibadah. Saya kan orangnya ya kalau jawab ya kayak gitu. Ya datanglah ibadah, mau apa lagi. Terus saya bilang, kamu tahu gak kita datang ibadah ke gereja, kita tujuannya apa? Mau memuji Tuhan dong. Benar gak Bapak Ibu? Memuji Tuhan, dengar khotbah, ya kan? Tapi dia bilang gini, cuma kita kalau ke gereja kebanyakan bukan memuji Tuhan. Kitanya yang kepengen dipuji. Dia bisa ngomong gitu, yang melayani pengen dipuji. Yang duduk kepengen ngenakin telinga. Kalau musiknya gak enak, kalau penyanyinya lagi gak enak, ekspresinya gak enak. Kitanya langsung ngedumel. Terus saya bilang, waduh saya banget itu. Saya kalau misalnya yang nyanyi ekspresinya kurang, itu lagu senang-senang kok ekspresinya gini-gini gitu. Ya kan? Terus kalau misalnya lagunya gimana? Kok lagunya begini? Terus kalau misalnya khotbahnya lagi, aduh kayaknya nggak ini deh sama gue deh. Ya udahlah. Nah, saya tuh diingetin, oh iya, kita dengar khotbah. Yang mengenakan apa? Kalau gue lagi masalah, khotbahnya menjawab. Happy saya. Atau kalau misalnya saya lagi bingung,
Oh ini nih jawaban saya. Tapi kalau misalnya khotbahnya lagi, "Oh, apa sih aku nggak ngerti." Karena nggak sesuai hati. Hati, tapi hatinya apa? Kemauan kita. Itu. Karena siapapun tidak bisa datang kepadaku atas kemauannya sendiri. Kemauan kita, maunya saya tuh dijawab. Maunya hati saya dijawab Tuhan. Padahal teman-teman kalau kita mau dengar puji-pujian enak, setel aja. Penyanyinya terkenal semua, enak di rumah. Ya enggak? Nah itu dari sejak itu saya sama teman saya itu saya benar-benar, yuh ini nih Tuhan bilang siapapun bisa dipakai untuk ngomongin kita. Gak pernah. Waktu udah sama dia juga satu lagi. Ini teman saya orang Buddha. Dia kalau ngomong sama dia, saya ini Bukris. Loh kok Bukris? Buddha Kristen, soalnya istri saya Kristen, saya Buddha. Gitu, saya Bukris dia bilang. Tapi dia yang ngomong waktu gak tahu. Waktu itu kenapa dia coba bilang, Ci, lu yang penting fokus. Nah sebelumnya itu Bapak ada khotbah. Kita itu harus fokus sama Tuhan waktu itu. Terus dia bilang fokus Ci, fokus. Jangan nengok kanan kiri. Lu tahu apa yang ini, fokus. Waktu itu saya kenapa gitu loh. Oh iya, baik saya bilang thank you ya saya bilang. Terus selesai telepon saya ngomong sama suami saya, nih ada lagi nih yang ngasih tahu kita nih, saya bilang fokus nih, kita disuruh fokus gitu. Nggak tahu waktu itu kenapa gitu, saya lupa ceritanya. Makanya saya bilang Bapak Ibu terlalu banyak yang saya bisa cerita. Perjalanan journey saya sama Tuhan sepanjang selama saya tertanam di gereja ini. Karena saya tahu saya dulu tuh seperti apa waktu saya ada di gereja ini. Nah untuk satu ayat lagi ya Bapak Ibu buat kita. Ini ayat terakhir, Hosea 6 ayat 6 dari firman Allah yang hidup. Ini, Tuhan yang ngomong ini. Aku tidak mengingini kurban-kurbanmu. Artinya apa? Persembahan-persembahan kita itu loh. Tuhan tidak mau. Pelayanan-pelayanan kita Tuhan gak mau. Kita melayani, kita menyembah, kita itu kadang-kadang merupakan kayak apa ya, tugas kewajiban kita karena kita udah diberkati. Karena hidup kita udah diberkati sama Tuhan. Kita udah dikasih hidup sama Tuhan. Nah Tuhan ngomong, aku mengingini kasih-Mu. Aku tidak mengingini persembahan-persembahan-Mu. Yang kuingini ialah agar kamu mengenal aku. Tuhan cuma pengen kita kenal Dia. Kenal Dia lewat mana? Yaitu lewat hati kita. Karena apa? Dulu saya bingung, aduh Pak gimana caranya Tuhan ada, Yesus ada di hati saya nggak ngerti. Saya nggak tahu itu. Yang penting saya udah Kristen, saya udah ke gereja, saya percaya Tuhan Yesus cukup. Tapi percaya Tuhan Yesus itu tidak membawa kita mengenal Dia sungguh-sungguh. Mengenal Dia itu gimana caranya? Melalui kehidupan kita. Melalui apa yang Tuhan kerjakan di hati kita. Tiap orang akan beda-beda. Jadi kalau ada yang bercerita nih, oh iya saya tangkap dulu. Nanti waktu itu, oh begini toh Tuhan maksudnya. Itu memang saya orangnya kan pakai logika juga teman-teman. Jadi kadang-kadang saya ya udahlah, pokoknya saya terima aja. Kalau menurut saya belum ini, ya udah lewat aja gitu. Tapi ya ternyata Tuhan kerjakan luar biasa. Sehingga saya mengenal luar biasa ya. Tuhan kita tuh luar biasa. Yesus kita tuh luar biasa. Dia bisa memakai siapa saja untuk saking cintanya Dia sama kita, untuk membawa kita kembali mengenal Dia dengan sungguh-sungguh.